Semua pada sore hari ini, para pecinta Nasidaria, biar situasinya penuh kedamaian, tentram dan damai, Nasidaria akan memberikan sebuah lagu perdamaian yang diduplikasi oleh Arman Maulana dari Gigi. Oke. Damaian perdamaian, damaian perdamaian. Apabila anak manusia telah pergi ke alam baka, putus sudah semua amalnya, kecuali hanya 3 perkara. Yang pertama sedekah jariyah, keduanya ilmu yang berguna untuk sesamanya, dan ketiga doa anak yang soleh yang kan dapat meringankan dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa Jateng Post TV, berjumpa lagi dengan saya Bijan Saidan dari channel YouTube Jateng Post TV, channel YouTube miliknya koran Jateng Post di Semarang. Pemirsa, pada hari ini tanggal 29 Juni tahun 2022, kami mendapat kesempatan sangat istimewa karena kita pada hari ini teman-teman dengan senang hati diberi kesempatan untuk sowan atau datang ke rumah salah satu vokalis ya grup Qasidah Nasidaria yang kemarin teman-teman di awal-awal bulan Juni ini sangat heboh karena mengguncang dunia musik di Jerman. Grup Nasidaria asli dari Semarang, teman-teman. Nah, pada kesempatan ini kami berhasil sowan ke rumah salah satu vokalisnya, yaitu Mbak Nazla Zain. Selamat pagi Mbak Nazla. Selamat pagi Bapak. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Teman-teman, kalau selama ini kita hanya menyaksikan Mbak Nazla dari sosial media ya, dari IG-nya beliau, mungkin dari YouTube-nya Nasidaria. Saat ini teman-teman bisa menyaksikan langsung nih loh Mbak Nazla Zain yang maaf ya, kayaknya orang Jerman juga kemarin terkesima dengan Mbak Nazla yang glowing, yang Masya Allah, milenial, yang luar biasa suaranya gitu ya, main musiknya luar biasa. Nah, pada hari ini kita diberi kesempatan untuk bisa sowan dan ngobrol-ngobrol dengan beliau di rumah beliau, yaitu di Nongko Sawit Raya di Kecamatan Gunung Pati Semarang, teman-teman, di rumah aslinya beliau. Nah, di sini nih, di sebuah pinggiran lah kota Semarang, tapi luar biasa dari pinggiran Gunung Pati mampu menggoncang Jerman kemarin itu ya. Oke Mbak Nazla, kami ingin ngobrol-ngobrol tentang peristiwa viralnya grup Nasidaria di Jerman itu tampil pada tanggal 18 Juni teman-teman ya. Gimana sih ceritanya grup Nasidaria dari Semarang ini, dari Nongko Sawit Raya Gunung Pati Semarang bisa menggoncang Jerman kemarin, gimana ceritanya Mbak Nazla? Ceritanya beberapa waktu lalu Nasidaria dihubungi oleh Ruang Rupa. Nah, di situ diajaklah Nasidaria untuk mengisi acara di Documenta 15 yang ada di Kassel, Jerman. Kebetulan Nasidaria itu mengisi untuk opening acara Documenta 15 itu adalah acara seni rupa terbesar di dunia selama 5 tahun sekali gitu. Kebetulan yang tahun ini bagiannya Indonesia, jatahnya Indonesia gitu. Oh gitu. Nah, jadi Ruang Rupa ngajak Nasidaria untuk band openingnya gitu. Kenapa kok yang dipilih Nasidaria, grup gambus gitu, kenapa? Kok tidak musik yang lain yang... Iya, kebetulan saya kemarin tanya juga sama Mas Ameng, orang Ruang Rupa bilang kalau karena Nasidaria ini punya legenda atau punya cerita sendiri untuk mungkin bisa mengikat penonton-penontonnya begitu. Dan ternyata prediksinya benar ya. Masya Allah. Orang Jerman ternyata terkesima dengan grup Nasidaria, grup gambus, grup nasid, yang musiknya itu musik-musik Arab-Araban ya. Iya, Arab-Araban. Kemudian pesan lagunya itu dakwah ya. Ya. Malah orang Jerman suka ya kemarin ya. Suka, dan orang-orang Jerman penonton-penontonnya itu semua ikut bergoyang, ya, ikut joget, ikut mengikuti alunan musik, dan karena memang bahasanya beda antara kita Indonesia dan mereka bahasa Jerman, itu kita memberikan di layar kanan dan kiri title bahasa Inggris gitu. Oh gitu. Agar apa yang kita sampaikan bisa tersampaikan kepada penonton gitu. Karena kan isi-isi lagu qasidah adalah
syiar-syiar kebaikan, syiar-syiar agama gitu, agar bisa tersampaikan gitu harapannya kepada. Betul. Jadi lagu sekaligus pesannya harus sampai karena itu pesan dakwah ya buat orang sana, sehingga orang sana pun akhirnya masuk itu, termasuk nasi daria luar biasa ya, itu orang bergoyang sambil nyebut nama-nama nasi daria. Iya, kebetulan kita dikasih waktu durasi 1 jam, itu 9 lagu. Oh, 9 lagu. Nah, itu mungkin sekiranya penonton merasa kurang gitu, ini lagi asyik kok udah selesai gitu. Oh gitu. Lagi gitu ya. Kalau di kita kan begitu ya. Iya. Bagaimana kita dapat jatah 1 jam aja? 1 jam. Dan malah di pembuka itu ya sebetulnya ya. Iya, itu untuk opening. Berarti sebetulnya setelah itu ada grup-grup musik yang lain dengan genre yang berbeda-beda ya? Iya. Oh, itu. Pengalaman kalau Mbak Nazila dengan Nasi Darianya itu sudah berapa kali tampil di luar negeri kayak kemarin tuh? Kalau di luar negeri ini baru pertama kali ya. Baru pertama kali ya. Oh, dan langsung heboh ya. Iya, dan Nasi Daria ini sebenarnya di Jerman udah kali ketiganya. Oh, kalau Nasi Darianya ya. Nasi Darianya sebenarnya ini bukan pertama kalinya ibu-ibu qasidah ke Jerman, itu ini bukan untuk pertama kalinya sebenarnya, udah ketiga kalinya. Nasi Daria dari dulu sebenarnya sudah keliling dunia ya. Masya Allah. Dengan vokalis yang senior dulu. Kalau Mbak Nazila ini kan yang junior muda ya. Iya. Usia berapa sekarang? Usia 27. Ya Allah, masih anak kemarin sore ya. Kalau masuknya dulu ya masih kecil, tapi kan sekarang udah. Oke, belajar. Terus kemudian sebetulnya di Jerman kemarin tuh gini, kalau saya ya sebagai orang awam yang melihat dari sosial media, kayaknya rakyat Jerman itu terkesima satu dari genre musiknya itu ya, gambus, tapi juga terkesima dengan ini loh, sosok seorang sebetulnya vokalis ya, juga pemain musik Nasi Daria, Mbak Nazila Zain ini yang anak muda, milenial, tapi dia bisa menyanyikan lagu genre gambus yang sebetulnya kayaknya gitu. Jadi di sosial media itu sebetulnya wajahnya Mbak Nazila Zain inilah yang sebetulnya membuat heboh itu ya kayaknya. Iya, sebenarnya saya juga bingung ya. Saya waktu di Jerman itu juga sebenarnya banyak vokalis di situ, tapi kebetulan saya di sana emang nggak nyanyi gitu loh. Malah tidak tampil teman-teman ternyata. Tidak tampil sebenarnya. Saya kira vokalisnya beliau gitu. Bukan ya, berarti waktu di sana vokalisnya yang banyak tampil siapa? Semuanya. Oh, semuanya. Ya maksudnya gantian. Jadi modelnya di Nasi Daria itu yang vokal, yang biola vokal, ya yang kendang ke biola atau gitar ke kendang gitu loh Pak, maksudnya di rolling gitu. Di rolling ya. Iya. Nah, semua bisa musik, bisa nyanyi. Semua bisa musik, bisa nyanyi. Lah kenapa jenengan kok malah nggak nyanyi di sana kemarin tuh? Ya nggak apa-apa, emang rollingannya gitu Pak. Oh gitu. Tapi waktu itu tampil sebagai? Saya ditamborin. Tampil di panggung kan, satu grup itu kan? Satu grup. Makanya kan foto-foto yang beredar kan wajah jenengan yang di shoot juga, tak kirain tuh pas malah nyanyi gitu ya, pas pokoknya pakai. Enggak, itu malah yang di shoot itu waktu foto-foto sama bule gitu kali beritanya. Setelahnya ya? Iya, setelahnya. Setelah turun panggung kan itu banyak yang nyerbu. Itu baru minta foto dan lain-lain gitu Pak beritanya sebenarnya. Iya. Jadi si sosmed tuh, maaf ya sampai saya datang ini baru ngeh kalau beliau justru tidak nyanyi ya di Jerman, tapi sebagai alat musik ya, tamborin ya. Ada juga generasi 4 yang nyanyi juga ada kok. Oh, ada juga. Yang nyanyi lagu perdamaian malah. Oke, kemarin itu apa lagu yang disukai dari Nasi Daria di sana? Judul yang lagu apa itu kemarin? Lagu perdamaian. Sebenarnya kita ada dikasih 1 jam itu 9 lagu. 9 lagu. Iya, ada perdamaian, bom nuklir tahun 2000, keadilan, dunia dalam berita, Kota Santri ya. Kota Santri. Lalu ada lagu Intah Umri, lagu bahasa Arab. Dan masih banyak lagi. Semua disukai penonton goyang dan penonton sambung ya dengan lagu itu ya. Iya. Karena kan memang instrumen-instrumen Nasi Daria sebetulnya masuk ke hati. Kalau musiknya sebetulnya cocok untuk goyang ya memang ya. Iya. Untuk goyang ya. Itu masyarakat segitu banyak itu kemarin campuran atau warga lokal semua itu di sana itu? Di sana kebanyakan memang kan acaranya terbesar di Jerman, jadinya banyak waro-waro ini yang tampilnya tuh siapa aja gitu. Wah, ini kan band dari Indonesia. Orang Indonesia harus datang juga gitu. Ya, jadi kebetulan banyak juga orang Indonesia yang datang gitu. Orang lokal sana ya. Iya. Yang sebetulnya mungkin selama ini tidak begitu ngeh dengan Nasi Daria, akhirnya jadi ngeh juga. Iya. Dan kebetulan masyarakat Indonesia yang datang itu juga malah muda-muda gitu, anak muda-muda yang datang.
Iya. Saya malah jarang ngelihat ibu-ibu, bapak-bapak sih di sana yang dari Indonesia. Kebanyakan ya. anak muda. Anak muda ya. Anak-anak sekolah juga mungkin ya. Iya. Kerja juga. Mahasiswa yang di Jerman sama Oke. anak-anak muda kebanyakan. Oke, berapa lama di sana kemarin? Sana kemarin durasi 17 hari. 17 hari ya. Jadi datang tanggal berapa, pulang tanggal berapa? Maaf, 12 hari. Jadi 12 berangkat tanggal 15 sampai sini 27. Soalnya kan 12 tanggal 18 ya? 18. Tapi kita ada 2 kali tampil di sana. Oh, 2 kali tampil? Iya, yang pertama di Kassel yang Documenta 15 itu, lalu ada yang kedua di Frankfurt di Bali Bistro. Beda Jerman. tempat ya? Iya, beda tempat. Tapi di event yang sama? Oh, beda event. Beda ya. Oh, gitu. Memang udah dijadwalkan di 2 tempat dari sini Iya. ya? Oke Mbak Nazila, setelah heboh ini ya, sampai hari ini tuh orang di sosial media itu yang dari awalnya nggak ngerti nasi daria jadi ngerti, termasuk saya itu dulu ngerti sih, tapi kan sampai ke judul-judulnya ya belakangan ini gitu. Setelahnya itu apa yang dirasakan Mbak Nazila sebagai salah satu kru dari nasi daria itu setelah heboh rame viral nih di dunia ya? Iya, Masya Allah ya. Ini kita sebenarnya itu juga nggak nyangka gitu loh kalau bakal seheboh ini masyarakat Indonesia. Bahkan kita waktu masih di Jerman ini, loh ini kok rame banget ini di Indonesia ini. Masya Allah, luar biasa banget. Nah, kita semoga aja doanya istiqomah, masih istiqomah di dalam Nasdaria dan masih istiqomah dalam meregenerasi Nasdaria agar Nasdaria ini tidak putus gitu. Betul. Dan sekarang Nasdaria itu juga ada 4 generasi, bahkan mau jalan ke 5 generasi. Oh iya? Gitu. Ya, sekarang yang sudah ikut Nasdaria ada beberapa di generasi keempat, ada juga yang belum, masih kita persiapkan, dan juga ada juga yang di generasi 5 yang masih kecil-kecil, masih SD. SD? Iya, memang dulu yang generasi 4 juga awalnya dari SD. Nah, sekarang kan sudah lumayan besar, udah matangnya itu pas besar gitu loh. Oke, tolong jelasin dari generasi pertama itu siapa, kedua, 3, 4, sampai 5 itu? Dari Nasdaria ya? Yang masih aktif di Nasdaria, generasi 1 ada Bunda Hajah Harin Jamain. Wah, saya sebut satu-satu nih ya, berarti ya 12 orang nih. Generasi 2 ada Ibu Hajah Hamidah, Hajah Afwa, Hajah Nurhayati, Hajah Nadhira, Hajah Nurjana, lalu Hajah Toya. Terus ada yang generasi 3 ada Mbak Sofiatun, Mbak Siti Uswatun Hasanah, Mbak Titi Mukaromah. Lalu yang ketiga. Lalu yang generasi keempat ada saya, ada Alfiatul dan ada Mahi. Terus sampai 5? Yang kelima masih dipersiapkan, masih SD. Masih SD sudah dipersiapkan. Dan ya memang sudah sering latihan juga. Karena konsepnya di generasi ini kan kita mengundang guru juga. Prosesnya sama kayak Nasdaria yang dulu gitu. Tapi sekarang memang dulu kan di asrama, sekarang sudah tidak asrama. Sekarang memang dari rumah berangkat ke base camp ya. gitu. Di sini? Di sini kadang sebenarnya Nasdaria ini bukan di pinggiran, bukan di Nongko Sawit ya. Asalnya dulu di Kauman Mustaram, itu malah di tengah kota. Awalnya dulu ya? Iya, awalnya dulu di situ. Oke. Terus? Lalu pindahlah ke Tugu. Di Tugu itu di mana tuh? Di Tugu itu tepatnya di depan Rumah Sakit Tugurejo. Oh. Iya, di Tugurejo maksudnya. Iya. Nah, di Semarang Barat. Lalu sekarang kita memilih studio yang agak tenang lah di pinggiran kota. Terus kita menempatkan diri di Gunung Pati. Di Nongko Sawit Raya ini ya. Jadi studio sini, latihan juga di sini sekarang ya? Iya, sekarang di sini semua. Sekarang syuting, bikin konten semua di sini semua. Dan ini sebenarnya rumahnya Mbak Nazila ya? Iya, karena ya ini bagi-bagi sama kantor. Karena sekarang Nasdaria sudah ada manajemennya, jadinya banyak krunya di sini. Gitu. Oke, luar biasa teman-teman. Ternyata Mbak Nazila ini sudah generasi keempat ternyata teman-teman. Jadi sudah bertransformasi dari yang pertama itu tahun 75 ya, berdiri ya. Iya, 75. Sampai sekarang tahun 2022 itu sudah 47 tahun 47 ya. tahun. Nasi daria masih luar biasa dan tapi ternyata memang untuk bisa menembus generasi ke generasi itu ya dari generasi itu tadi ya. Dan waktu ke Jerman kemarin itu ternyata generasi keempat ini yang mampu menggoyang
masyarakat Jerman ya, karena melihat anak milenial muda gitu ya bisa tampil dengan musik gambus itu gitu. Jadi sukses di generasinya yang keempat nih berarti. Masya Allah. Masya Allah ya. Dan jadi Nasdaria itu wadah. Jadi kan nggak langsung ini langsung masuk sini, ini langsung sini, tidak. Tapi Nasdaria itu regenerasinya ada wadah untuk regenerasinya, yaitu grup Ezura. Oh, Ezura itu. Betul, di Ya, Ezura ya. itu dimatangkan di situ, baru kalau sudah matang kita naikkan Masuk ke Nasdaria. Nasdaria yang grup intinya ya. Betul, karena seperti kemarin kita kehilangan salah satu rekan kita di Nasdaria, yaitu seorang keyboardist. Nah, Kenapa? kita, Meninggal? iya. Oh. Lalu Itu yang generasi pertama. generasi ketiga malah. Oh. Lalu yang dari generasi 4 ini kita masukkan Alfiatul, kita masukkan ke situ. Udah langsung bisa gitu loh, Pak. Bisa. Ya, jadi kita matangkan dulu di grup Ezura ini. Betul, kita betul. tampilkan dulu di mana-mana agar terbiasa di depan publik, Betul, betul. seperti apa sampai matang, lalu kita bisa masukkan Bisa ke masuk Nasdaria di gitu. grup inti ya. Iya, ataupun misal Nasdaria ada berhalangan hadir atau ada acara atau mungkin lagi tidak sehat atau bagaimana, nah kita bisa masukkan untuk menggantinya, untuk membantu di Nasdaria gitu. Oke, Mbak Nazila. Dampak dari viral di Jerman tanggal 20 itu tentu kan juga akan berdampak ke sosmednya Nasdaria ya. Termasuk Betul. sosmednya Mbak Nazila sendiri kayaknya. Dampaknya seperti apa? Kalau Dampaknya ke seperti apa ya? YouTube-nya. Dari semula mungkin subscribernya sekian jadi berapa? Ya alhamdulillah ya naik ya, tapi Naik ya. saya juga harus berjaga-jaga, harus berantisipasi karena sosmed itu kan kita tidak tahu ya bisa disalahgunakan atau tidak ya. Saya harus hati-hati banget pokoknya sekarang untuk bertindak sesuatu. Kayaknya itu kan YouTube-nya yang Nasdaria ya. Nggih. Itu kan sudah 400-an juta sekian dari 300 berapa. Berarti nambahnya luar biasa sejak Namanya viral luar kemarin biasa. ya. Iya, karena memang HP ini juga nggak berhenti mati nih, nyala terus ting 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 ting. Itulah ting, yang ting, disebut ting. viral itu. Luar Bisa biasa. sampai seminggu 2 minggu itu. Luar biasa, Masya Allah. Terima Pertambahan kasih. follower, subscriber. Iya, terima kasih juga yang sudah mendukung Nasdaria. Terima kasih juga semua masyarakat Indonesia sudah betul. berantusias mendukung Nasdaria sampai saat ini. Seperti membangkitkan ya. Iya. Luar biasa itu gara-gara Jerman itu ya. Masya Allah. Kalau IG-nya Mbak Nasla sendiri kalau nggak salah juga kebanjiran follower akhirnya juga ya. Iya, Masya Allah ya. 6.000 berapa tuh ya? Iya. Itu Nasdaria atau Mbak Nasla ya? Oh, Mbak Nasla ya. Nasla. Itu kalau yang IG ya. Nasla underscore Zain. ya. Kalau YouTube-nya YouTube-nya ada juga. pribadi? Vlog Pribadi misalnya? ada. ya. Daily vlog biasanya. Oh, kalau itu isinya vlog aja ya. Iya, vlog aja. Oke, teman-teman. Jadi dampaknya memang luar biasa. Jadi selain karena nama besarnya di dunia itu, akhirnya juga sosmed mereka menjadi banyak follower, banyak subscriber ya. Oke, Mbak Nasla. Untuk masuk ke grup Nasdaria itu ada syarat-syarat apa seperti apa? Jadi Ada sendiri kan syarat-syarat. bertahap-tahap dulu ya. Ya, syaratnya itu wanita, harus wanita ya, karena tidak menerima laki-laki di Oke, sini oke. ya kebetulan. Lalu sopan dan santun harus kita perhatikan juga. Lalu mau untuk belajar di Nasdaria. Syaratnya itu mau. Kalau tidak mau ya maaf. Itu dari nol gitu atau orang Dari yang sudah nol. berbakat dari nol? Dari nol. Kebanyakan yang generasi 4 ini juga dari nol semua. Dari tidak bisa sama sekali. Nah, itu diajarkan, semua alat musik dipegang dulu. Ini kan kita bisa lihat nih, ini yang bisa atau yang tidak, yang mana. Nanti kita saring gitu. Tidak semua yang daftar kita terima, tidak, tapi kita saring. Gitu ya. Bakatnya di mana? Dari nol diajari musik. Iya, dari nol diajarin musik, dari tidak bisa apa-apa. Menjadi bisa ya. Termasuk vokal ya. Iya, vokal juga. Dan apalagi ya, banyak lah pokoknya persyaratannya, nanti bisa kita tulis di bawah sini. Oke. Itu dari nol sampai bisa itu berapa lama latihan? Wah, Musik dan vokal. nggak cepet Pak kayak gitu. Pak. Tahunan ya? Iya, bisa tahunan. Termasuk pengalaman Mbak Nazila sendiri belajar dari nol sampai bisa itu berapa lama? Ya bertahap ya Pak. Saya dulu masuk 2014. Sekarang udah berapa tahun ya berarti? Waktu sekolah apa itu? Waktu lulus SMA. Mulai SMA. Ya berarti masuk kuliah. Dari nol juga ya? Musik dan vokal juga dari nol? Iya, dan kebetulan kan saya masih keluarga di sini. Oke. Jadinya saya mau ikut di sini untuk bisa mengembangkan qasidah begitu loh Pak. Oke, teman-teman. Jadi Mbak Nazila ini putri dari Gus Kolik
Zain ya. Nggih. Gus Kolik Zain ini adalah manajer Nasi Daria Manajemen ya. Nggih. Artinya pewaris dari grup Nasi Daria dari bapaknya Pak Muhammad Zain yang pendiri ya. Lah Mbak Nasila ini dengan pendirinya sebetulnya cucu ya. Ya cucu. Cucu ya. Cucu dan putri dari Pak Kolik ya. Sehingga itu yang ngajari sekarang siapa kalau belajar itu? Belajar alat musik. Alat musik maupun vokal. Oh ini kita mengundang guru Pak. Mengundang guru. Ya. Kita dileskan gitu Dileskan loh. ya. Iya. Dan kebetulan Nasdaria dan Ezura ini memang latihannya seminggu 2 kali. Pasti menyempatkan latihan seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Iya. Tak kirain Gus Kolik yang latih ya, enggak ya? Oh enggak. Manajemen ya. Ya itu manajemen aja. Manajemen aja. Oke Mbak Nasi Daria, mungkin dari kegiatan Nasi Daria ini kan tampil kemana-mana. Jerman kemarin kan ledakan terakhir ya, tapi kan sebelumnya kan sudah tampil di mana-mana. Itu dampak secara mungkin secara ekonomi untuk kru bagaimana? Ya luar biasa ya. Luar biasa. Ini juga kita barusan banget pulang ini. Jadinya ya masih menyesuaikan juga ini sama sebetulnya berapa hari Indonesia. setelah pulang ini hari ini? Baru 2 hari setelah pulang. Oh 2 hari setelah pulang ternyata. Iya, masih jet lag ini Mbak? Iya masih jet lag banget ini. Mbak Yang Nasila biasanya di sana siang, di sini malam, jadi agak bingung untuk menyesuaikan. Secara ekonomi semua jadi ikut ini ya, terangkat ya luar biasa ya. Allah. Oke, pengalaman di Jerman main kemana aja setelah pentas itu? Setelah pentas kita ya main di deket-deket aja, di kota-kota deket aja. Karena di sana itu bener-bener tuh kita naiknya kereta dalam kota. Gak ada motor, tidak ada apa, semuanya jalan. Jadi yang bener-bener yang kata-kata jalan-jalan itu bener-bener jalan ya. Tidak ada kata-kata jalan-jalan tuh naik motor, tidak ada. Pakai kaki beneran? Iya beneran pakai kaki. Itulah hebatnya di sono ya. Iya di sana. Di sana tuh tertib banget. Kalau nyabrang, kalau enggak ya enggak. Pokoknya harus ngikutin. Betul. Itu. Tidak ada orang-orang usil di jalan ya? Tidak ada, semua tertib Kendaraan semua. tertib ya? Tertib semua. Tidak Jadi kita jalan pun juga nyaman gitu. Tidak ada orang yang usil, nyerobot dan macam-macam enggak. Kemarin ke sana bersama siapa aja dengan keluarga? Semua 12 orang plus kru jadi 17 orang. Tapi kalau Mbak Nasya pribadi bersama anak dan suami juga ya? Iya, karena suami kan juga ikut dalam kru Nasi Daria. Jadinya anaknya harus dibawa. Karena saya nggak tega untuk nggak tega meninggalkan dan kasihan kalau itu dipasrahkan orang. Sekaligus kemarin diajak ke sana ya. Oke, sebetulnya kalau hari-hari di rumah Mbak Nasila ini apa kegiatannya di luar nyanyi? Ya saya di rumah, berumah tangga ya saya. Berumah tangga jadi nggak muda lagi dong ini. Putra putri baru berapa nih? Baru satu. Usia berapa? Usia 2,5 tahun. Oke, yang kemarin diajak ke Jerman itu ya. Oke. Terima kasih juga buat Aksa yang udah pinter banget, pinter. Nggak rewel tuh? Nggak rewel. Ikut menikmati suasana di Jerman ya. Iya. Kayaknya pengen tinggal di sana, saya lihat sekilas tuh. Iya, asik saya banget. juga. Tapi kan masa meninggalkan Indonesia, harus pulang. Betul. Oke Mbak Nasa, terakhir untuk fun Nasi Daria atau untuk masyarakat ada pesan-pesan mau sampaikan, monggo. Iya, pertama-tama saya sampaikan terima kasih banyak untuk semua pendukung Nasi Daria, semua yang sudah antusias menyemangati Nasi Daria dan teruslah dukung Nasi Daria sampai naik lagi begitu. Dan jangan doakan Nasi Daria baik-baik agar kita bisa meneruskan perjuangan Nasi Daria, bisa meneruskan qasidah sampai kapanpun. Oke, dan ini podcast ini teman-teman sebetulnya sebentar lagi Mbak Nasila mau berangkat tampil lagi ke Brebes, Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, tampil perdana setelah pulang dari Jerman. Iya, sebenarnya kemarin ada di TV juga sih, jadi pulang gak langsung ke Semarang tapi masih menetap di Jakarta, langsung ngisi di TV. Acara di TV juga ya. Oke Mbak Nasya, terima kasih sekali pengen ngobrol panjang pemirsa ya. Banyak hal-hal baru tentang dunia gambus. Ternyata yang kita pahami selama ini pengen ngobrol panjang, tapi Mbak Nasila ini waktunya cukup terbatas. Ingin segera berangkat ke Brebes untuk tampil lagi. Sekali lagi Mbak Nasila, Jateng Pos TV terima kasih diberi kesempatan. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan ini membawa inspirasi untuk kita semua. Terima kasih, saya Bijan Saitan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, sambil nyanyi dikit. Apa ya? Perdamaian boleh. Lagu yang lain aja ya. Nanti perdamaian biar dinyanyikan sama bunda yang lain.
Apa ya? Bebas. 3 perkara boleh. Boleh. Apabila anak manusia telah pergi ke alam baka, putus sudah semua amalnya, kecuali hanya 3 perkara. Yang pertama sedekah jariyah, keduanya ilmu yang berguna untuk sesamanya, dan ketiga doa anak yang soleh yang kan dapat meringankan dosa. Oke, luar biasa. Sekali lagi terima kasih Mbak Nazra Zain, sukses untuk Nasidaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.